warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda Saputri dengan NIM 1916010054. Saya berasal dari kelas Bank Sentralan Irsyade. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital. Yang pertama ada pengertian. Secara umum, ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan. Ekonomi digital ini mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis. Musafak pada tahun 2012 menjelaskan, ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan elektronik. Yang kedua ada era ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tom Scott pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK atau TIK, aktivitas e-commerce, dan distribusi digital barang atau jasa. Selanjutnya, komponen ekonomi digital. Yang pertama ada e-business. Infrastruktur adalah total infrastruktur ekonomi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis elektronik dalam melakukan perdagangan elektronik. Yang kedua ada electronic business. E-business adalah setiap proses yang dilakukan organisasi bisnis melalui jaringan internet. Yang terakhir ada electronic e-commerce. Adalah nilai-nilai barang dan jasa yang ditransaksikan secara online. Selanjutnya, pengaruh era digital dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Presiden Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020. Salah satu alasan yang kuat adalah melihat fakta bahwa perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran 52% dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk. Selanjutnya, sektor potensial dalam ekonomi digital. Seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan industri tech atau industri fintech menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri tech atau industri fintech di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan pembayaran atau payment, pendanaan atau funding, perbankan digital banking, pasar modal atau capital market, perasuransian atau insurtech, dan jasa pendukung layanan keuangan lainnya atau supporting tech. Saat ini, jumlah penyelenggara tech di Indonesia paling banyak pada bidang jasa keuangan pembayaran atau payment dan pendanaan atau lending. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.